Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi terkait MERS-CoV. Anggota kelompok kami terdiri dari Alivia, Amira Muradaretliani, Atia Kansa Hanifah, Maya Maulina Sari, dan juga Putri Dwi Wulandari. Pembahasan yang pertama adalah mengenai epidemiologi dari MERS-CoV. Hingga Agustus 2013, jumlah kumulatif kasus konfirmasi MERS-CoV di dunia ini sebanyak 94 kasus, dan diantaranya terdapat 47 meninggal dengan CFR 50%. Kemudian untuk negara yang terjangkit ini ada Saudi Arabia, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, Inggris, Jerman, Perancis, Italia, dan Tunisia. Dan diperkirakan 35%. Menurut data WHO, jumlah kasus hingga 2015 sejak slide selanjutnya. Menurut data WHO, jumlah kasus sampai 25 September 2015 sejak November 2012 ini berjumlah 1.570 kasus dengan 555 kematian untuk CFR sebesar 35,3%. Wilayah atau area yang terjangkit meliputi 26 negara, dan untuk sejauh ini belum ada warga negara Indonesia yang positif terinfeksi MERS-CoV dan dirawat atau berada di Indonesia. Untuk kelompok berisiko tinggi mencakup usia lanjut, di mana usia tersebut melebihi 60 tahun, kemudian anak-anak, wanita hamil, dan penderita penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung dan pernafasan, dan defisiensi imunitas. Dan untuk MERS-CoV sendiri ini belum terdapat pengobatan spesifik. Selanjutnya yaitu ada etiologi dari penyakit MERS-CoV. Virus MERS-CoV termasuk dalam golongan beta coronavirus. MERS-CoV merupakan virus yang memiliki struktur rantai tunggal RNA dengan 2 protein replikasi. Protein struktural virus yang terdiri dari membran, spike, nukleokapsid, dan envelope, serta protein lain berfungsi untuk replikasi dan menyebabkan penyakit. Transmisi zoonotik, virus penyebab MERS adalah kelelawar dan dromedari atau unta berpunuk satu. Saat ini dromedari telah terbukti menularkan MERS kepada manusia, sedangkan peran kelelawar sebagai reservoir masih dalam penelitian. Transmisi virus MERS-CoV terjadi kontak langsung dan tidak langsung dari unta berpunuk satu, seperti urin, feses unta, dan cairan tubuh unta. Lalu unta terutama dromedari merupakan reservoir utama dari penyakit MERS-CoV ini. Dan MERS-CoV ini menyerang manusia meski jarang terjadi penyebaran melalui kontak langsung antar manusia, tapi melalui kontak langsung antar manusia ini dapat terjadi.
Nah, kemudian ada tanda dan juga gejala dari MERS-CoV ini. Yang pertama, gejala umumnya itu timbul yang bersifat akut seperti demam, batuk, sulit bernafas, nafas pendek, mual, sakit perut, dan juga berlanjut dengan pneumonia berat. Dan juga banyak di antaranya disertai dengan gejala pada saluran cerna seperti diare atau bahkan gagal ginjal. Nah, pada kasus yang lebih berat, pasien ini dapat mengalami kegagalan nafas akut, mungkin akan memerlukan ventilasi mekanis dan juga extracorporeal membrane oxygenation. Selanjutnya adalah dengan metode transmisi. Sendiri, diagnosis MERS ini terutama dicurigai pada pasien dengan riwayat perjalanan atau tinggal di daerah endemis MERS dan ditegakkan melalui uji serologi atau RRT-PCR yang positif. Periode inkubasi MERS-CoV adalah 5 hari. Untuk diagnosis MERS ini masih sulit ditentukan hanya dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik sebab manifestasi klinis bervariasi dari asimptomatik, gejala ISPA hingga pneumonia, bahkan dapat terjadi akut respiratory distress syndrome, sepsis, dan mortalitas. Next. Untuk metode transmisi sendiri, hingga saat ini belum ada pola penyebaran virus yang diketahui pasti, sehingga masih diperlukan research dan surveillance secara periodik. Namun, penelitian yang dilakukan di negara Semenanjung Arab terdeteksi bahwa unta dan kelelawar membawa virus ini dan tidak terdeteksi pada hewan-hewan domestik lainnya seperti kuda, sapi, kerbau, kambing, ayam, maupun burung. Untuk metode transmisi sendiri, penyebarannya terbagi menjadi 3 bagian, yakni antar hewan, hewan ke manusia, dan antar manusia. Untuk antar hewan sendiri dapat menyebar melalui kontak langsung hewan yang terdeteksi virus maupun melalui feses karena virus ini dapat bertahan hidup selama 48 jam di lingkungan bebas. Lalu untuk hewan ke manusia dapat terjadi ketika manusia mengonsumsi daging, susu, atau urin unta yang terinfeksi virus. Selain itu dapat pula melalui kontak langsung dengan unta atau kelelawar yang terinfeksi virus. Dan untuk antar manusia dapat melalui kontak secara langsung, yakni melalui benda yang sudah terkontaminasi virus, dan dapat pula melalui kontak secara langsung dengan jarak minimal 1,5 meter dalam satu ruangan dan melakukan kontak erat dengan tenaga kesehatan yang merawat, memeriksa, mengantar, maupun membersihkan ruangan tempat perawatan khusus, lalu dengan orang yang merawat atau menunggu atau serumah, lalu dengan tamu yang seruangan dengan penderita, bekerja sama dalam jarak dekat, dan juga orang yang melakukan perjalanan berkelompok menggunakan kendaraan umum. Selanjutnya yaitu ada pengobatan. Nah, saat ini itu belum ada vaksin atau antivirus yang tersedia pasti. Nah, pengobatan ini terutama bersifat pendukung berdasarkan pada kondisi klinis pasien serta belum adanya terapi spesifik yang terbukti efektif untuk MERS-CoV ini. Nah, perburukan yang cepat pada pasien rawat inap ini menunjukkan bahwa diperlukan suatu antivirus yang efektif untuk mengurangi angka kematian. Kemudian dibutuhkan terapi infeksi MERS yang bersifat suportif tergantung dari kondisi pasien tersebut. Misalnya pemberian hidrasi,
kemudian antipiretik, analgesik, bantuan pernafasan, dan juga antibiotik jika diperlukan untuk mengatasi infeksi sekunder. Nah, ada penelitian systematic review yang dilakukan oleh Nottingham University pada data penggunaan plasma konvalesen dan juga produk darah. Ini menyimpulkan bahwa plasma konvalesen ini dapat memberikan harapan dalam pengobatan infeksi MERS-CoV ini. Pembahasan selanjutnya ada pencegahan dan pengendalian. Untuk pencegahan dan pengendalian ini dibagi menjadi pencegahan dan pengendalian secara umum, dan juga pencegahan dan pengendalian untuk profesional medis. Untuk pencegahan dan pengendalian secara umum itu ada menggunakan masker jika sakit atau sedang berada di keramaian, menjaga kebersihan tangan dengan membiasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dibersihkan, istirahat cukup, asupan gizi yang baik dan tidak merokok, tidak mengkonsumsi produk hewani yang mentah atau setengah matang termasuk susu dan daging karena berisiko tinggi terinfeksi berbagai patogen yang menyebabkan penyakit. Lalu menghindari kontaminasi silang yang sedang diselidiki dan bila tak terhindarkan buat jarak dengan kasus serta tidak kontak dekat dengan orang sedang sakit berada di kawasan Timur Tengah. Lalu untuk cara pencegahan dan pengendalian untuk profesional medis itu ada pengendalian administratif. Lalu ada pengendalian dan rekayasa lingkungan dilakukan di infrastruktur sarana pelayanan kesehatan dasar dan di rumah tangga. Tersedianya ventilasi lingkungan yang cukup memadai di semua area di dalam fasilitas pelayanan kesehatan serta di rumah tangga. Kebersihan lingkungan yang memadai seperti pengolahan limbah yang baik. Pengendalian terhadap hewan membawa penyakit, menghindari hewan sakit, menghindari makanan yang mungkin telah terkontaminasi dengan sekresi hewan. Yang ketiga itu ada alat perlindungan diri. Next. Lalu ada program pemerintah terbaru terkait pencegahan dan pengendalian. Sebenarnya MERS-CoV ini merebak di beberapa negara pada tahun 2014. Rumah sakit dan petugas surveillance telah diminta tetap waspada selama 24 jam, begitu juga KKP untuk memantau penumpang yang memiliki gejala panas, batuk, dan sesak napas, serta memiliki riwayat bepergian ke negara-negara Arab. Pemantauan ketat terhadap laporan suspek dari daerah dilakukan. Kementerian Kesehatan kala itu mengatakan laboratorium akan disiagakan 24 jam untuk memeriksa sampel dari daerah-daerah terhadap MERS-CoV. Dan untuk sekarang ini, keberhasilan pencegahan penyebaran infeksi MERS-CoV tergantung pada penemuan dini kasus dan pelaksanaan komponen-komponen inti dari program Infection and Prevention Control atau IPC. Sebagian besar transmisi terjadi karena tidak adanya tindakan pencegahan dasar IPC, sehingga penting untuk menerapkan langkah pencegahan penyebaran ISPA sebelum mencurigai atau memastikan suatu infeksi ketika merawat pasien dengan gejala-gejala ISPA untuk mengurangi penyebaran baik di rumah maupun di fasilitas pelayanan kesehatan.
Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.